ibunya siapa? Ibunda Maryam. Isa. Siapa? Saya. Ibu saya. Ya, Maryam namanya. Oh, Masya Allah. Bapak pinter, mantap. Ya, berarti kembaran. Jadi ibunda Maryam yaitu ibu dari Nabi Isa. Ini adalah di antara mukjizat ya. Di antara mukjizat Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Ya. Kalau normal itu namanya ya, anak lahir itu ada bapak, ada ibu. Nah, itu secara normal sudah. Ya. Tapi ada beberapa hal yang memang itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Isa diantaranya. Maryam adalah wanita yang suci, tidak pernah berbuat hal-hal yang keji, ya, apalagi sampai berzina, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian beliau dikaruniai untuk hamil, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan Nabi Isa. Nah, tatkala beliau lagi hamil, nah ini menarik berbicara tentang kisah dengan pohon kurma ya. Pohon kurma ini kira-kira kuat atau lembek? Pohon kurma ini kira-kira kuat atau lembek? Ya, pasti kuat. Nah, di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ya, wa ghuzzi ilaika jid'in ya nakhlah. Wahai Maryam, kata Allah, goyangkan itu pohon kurma. Ya. Kira-kira kalau wanita hamil itu lemas atau strong, kuat? Ya. Siapa yang pernah hamil? Bapak-bapak, angkat tangan. Ya. Ada yang pernah hamil? Ada, tapi nggak pernah lahir-lahir. Ini nggak nyindir ya. Kenyataan. Baik, ya. Kira-kira orang hamil itu pasti lemah, ya. Sekuat apapun tetap lemah. Nah, bayangkan Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma. Ya. Wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, goyang itu pohon kurma. Kira-kira bisa nggak orang hamil nanti, coba ibu-ibu ketika di kebun kurma coba goyang tuh, kira-kira bisa gerak nggak? Ya, kalau pohon kecil-kecil kayak gitu di sebelah kiri kita itu sangat mudah kita goyang, ya. Kayak misalnya pohon apa kalau di Indonesia tuh, kersem, ya, pohon-pohon yang kecil-kecil itulah, ya, pohon pepaya, ya toh. Itu gampang aja untuk kita apa? Goyang. Tapi kalau pohon kurma nggak bisa. Ya. Untuk apa kemudian digoyang itu? Tusakit alaiki rutoban janiyah. Agar ketika pohon kurma itu digoyang, kemudian runtuhlah buah kurma itu. Ya. Subhanallah. Padahal ya tidak akan ngaruh itu. Namanya orang hamil kemudian lemah, lalu kemudian menggoyang pohon kurma, ya, itu tidak bakalan jatuh. Tapi Allah perintahkan Maryam agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kemudian menjatuhkan pohon kurma tersebut. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran Bapak-bapak, Ibu, ya. Semua yang kita alami itu butuh proses, ya. Allah pengen mengajari kita, ya, tidak ada sesuatu itu yang tiba-tiba. Ada prosesnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, sittata ayyam, 6 hari. Kenapa? Allah mengajari kita, semua itu butuh proses. Bisa nggak kira-kira Allah menciptakan langit dan bumi dalam sekejap? Kira-kira bisa? Ya bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tapi kenapa Allah tidak lakukan itu? Karena Allah pengen mengajari kita, semua itu butuh proses, ada prosesnya. Jadi hidup itu begitu, berproses. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung, ya, misalnya kayak Pak Jokowi, ya, tiba-tiba langsung jadi presiden, nggak mungkin. Ada prosesnya, ya. Misalnya tiba-tiba langsung punya anak 4, langsung, ya, pasti
Ada proses, semua berproses. Makanya itulah kemudian yang kemudian dilakukan oleh Ibunda Maryam, ya, berproses untuk menggoyang padahal itu tidak gerak, ya, karena kokohnya, saking kuatnya, ya, pohon kurma tersebut. Akan tapi Allah perintahkan untuk mengajari, ya, agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita ini lemah. Ya, jangan pernah kemudian menyandarkan kekuatan diri kita, kecerdasan kita, pangkat kita ataupun status sosial kita, kemudian kita mentang-mentang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kesombongan, ya, di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha sombong. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha sombong, adapun kita tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Adapun kita manusia tidak boleh sombong. Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang sombong. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji apapun, ya, dari kesombongan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu-ibu bisa kita renungi, ya. Kita ini tidak mampu untuk berbuat apa-apa, melainkan semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW selalu mengajari kita untuk bertawakal kepada Allah, ya, dalam hal sekecil apapun. Sampai kemudian kita keluar dari rumah kita disuruh untuk berdoa, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Lihat, bismillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya bertawakal, ya. Jadi kita tidak tahu bahwa keluar dari rumah bisa jadi nggak balik lagi, ya, bisa jadi kemudian ada sesuatu. Makanya kita serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan, ya. Makanya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa ibadah itu bukan semata-mata karena kita kuat, karena kita sehat dan lain sebagainya, ya, itu diantaranya saja, tapi semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa umroh, kita bisa ziarah Masjid Nabawi, Masjid Kuba, semuanya ini melakukan ibadah taat kepada Allah itu adalah pertolongan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, ya, pohon kurma ini dengan seorang yang beriman. Ya, kenapa? Pohon kurma itu dari ujung ke ujung semuanya manfaat. Ya, dari ujung ke ujung semuanya manfaat. Batangnya bisa dibuat untuk apa? Ya, dibuat untuk apa? Rumah. Ya, zaman dulu udah ada rumah tembok-tembok. Ya, kayak sekarang, ya. Dulu ya pakai itu pohon kurma, kemudian pohon-pohon yang sudah kering itu dibuat atapnya, ya. Lalu buah kurmanya dimakan, ya, enak, seger. Ada beberapa, jadi kurma itu ada beberapa macam. Kurma itu ada beberapa macam, ya. Dari mulai kok sepi. Dari mulai yang belum matang sampai yang sudah matang. Ya. Ada yang namanya balagh. Balagh itu ketika masih kriuk-kriuk,
Ya, kemudian kalau sudah agak matang sedikit namanya rutop. Ya. Itu yang biasanya enak tuh. Yang sudah empuk. Nah, kemudian kalau sudah matang betulan namanya tamer. Ya. Nah, itulah yang sering dikenal tamer, ya. Nah, insya Allah ini depan kita sudah sampai. Ya, kita turun sebentar. Ya, alhamdulillah ini masih sepi. Gimana? Ya masa kebun kurma ada apelnya? Lihat nih ya, ini kebun kurma berarti ada pohon kurma. Nggak ada pohon apel. Anggur nggak ada. Ya. Namanya kebun kurma. Ya, tidak ada pohon ya yang lain-lain. Ya. Ya, silakan turun. Kita hanya sebentar. Ya.